Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manda, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia dan diberkahi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selamat datang di Jejak Merdeka, podcast yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif tentang perjalanan bangsa Indonesia. Bersama saya, Nisma, hari ini akan menyampaikan perjuangan panjang yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Telah hadir bersama saya, Kak Saskia yang akan menceritakan kisah di balik 17 Agustus. Sambil makan sana. Gila jauh. Bau. Nggak dicuci sebulan. Bukan itu Salvador. Ya, terima kasih Kak Risma. Senang sekali bisa bicara tentang topik yang sangat penting ini. Kak Saskia, kalau kita berbicara 17 Agustus 1945, kebanyakan orang hanya membayangkan upacara, bendera merah putih, atau pidato proklamasi. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ini adalah buntut dari sebuah proses yang panjang, bukan? Ya, benar sekali. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang selama ratusan tahun. Dimulai dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda, seperti yang dilakukan di Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, kemudian juga era kebangkitan nasional di awal abad ke-20 dengan munculnya organisasi seperti Budi Utomo dan Masyarakat Islam. Jadi perjuangan itu tidak hanya dengan senjata. Tentu, perjuangan bangsa ini sangat kompleks. Ada yang Tentu, perjuangan bangsa ini sangat kompleks. Ada yang berjuang dengan senjata di medan perang, ada pula yang berjuang lewat pendidikan, diplomasi, dan organisasi. Soekarno, Hatta, dan Malaka, dan tokoh-tokoh lain memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional bahwa kita adalah satu bangsa dan layak merdeka. Kalau kita bicara masa penjajahan Jepang, itu sering disebut masa yang sangat sulit. Tapi anehnya, ini juga menjadi momen penting menuju kemerdekaan ya. Betul, Jepang menjajah Indonesia dari tahun 1992 sampai 1945. Mereka menjanjikan kemerdekaan, tetapi pada kenyataan rakyat dipaksa kerja paksa atau Romusha, mengalami kelaparan, tekanan militer yang keras. Tapi di balik itu, Jepang juga membuka pelatihan militer bagi pemuda Indonesia seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan mengizinkan tokoh nasional aktif dalam organisasi seperti BPUPKI dan PPKI. Dan akhirnya setelah Jepang menyerah pada sekutu 15 Agustus 1945, itu menjadi momentum penting. Ya, kekosongan kekuasaan itu dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di mana para pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk menjauhkan mereka dan pengaruh Jepang. Akhirnya pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Satu naskah, 2 kalimat pendek, tapi dampaknya luar biasa ya. Iya. Luar biasa. 2 kalimat ya. Woi, ini dong. Luar biasa. Yapping dong, yapping. Mana badil? Ayo. Ya ulangi. Kamu tak mau ya? Luar biasa. Luar biasa. Mana? Kamera.
Nisma luar biasa nih. Oh, sing berasa Aku mau dong Iya tuh baik. Kalau iya lo sangat luar biasa Mbak Nisma, Kak Nisma. nggak ada di sini. Belum berhasil jalan. Kalau ya happy. Dengan apa nggak jalan seperti Gimana? Iya tentu benar sekali Mbak Nisma. Intinya teks ini adalah apa? Yes, Sangat sure. berpengaruh kepada kemerdekaan kayak apa nih Ki? si bawah Ya. Cuma kalau ya orang iya aja oh Ya ini apa kebangsaan? no the Terus aja. Dua dia pertanyaannya. Dan Nisma juga pertanyaannya. Satu naskah, dua kalimat pendek, tapi dampaknya luar biasa ya. Luar biasa. Dua kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatukan kemerdekaan menyatakan, ini menyatakan keluarga. revisi Luar biasa. Dua kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah pernyataan harga diri, kemerdekaan, dan awal dari tanggung jawab besar membangun bangsa. Tapi setelah proklamasi, perjuangan belum selesai kan Kak? Oh, jauh dari selesai. Justru setelah proklamasi Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali menjajah. Kita memasuki masa revolusi fisik. Banyak pertempuran besar terjadi seperti pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 di mana ribuan arek-arek Surabaya gugur demi mempertahankan kemerdekaannya. Kalau menurut Kak Saskia, apa nilai paling penting yang bisa kita petik dari perjuangan itu? Persatuan. Dulu kita berasal dari berbagai suku, bahasa, dan daerah. Tapi semangat untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia menyatukan kita. Itu yang membuat kemerdekaan ini mungkin. Dan sekarang mungkin kita tidak lagi angkat senjata, tapi perjuangan ini belum selesai. Benar, hari ini perjuangan adalah melawan kemiskinan, ketimpangan, kebutuhan, dan korupsi. Kita juga harus menjaga toleransi dan kebutuhan bangsa, menghargai perbedaan tapi tetap merasa satu dalam Indonesia. Luar biasa Kak Saskia, terima kasih. luar biasa hebat Luar biasa Kak Saskia, terima kasih atas wawasan dan inspirasinya. Rasanya semakin bangga jadi orang Indonesia. Satra kuat. munafik itu munafik Satra setuju. Mulut sama hati naik ya. Terima kasih Kak Risma, saya juga bisa berbagi Kemerdekaan. kemerdekaan Terima kasih Kak Risma, saya juga senang
pernah bisa berbagi. Semoga generasi muda tidak lupa sejarahnya. Santo. Kita sudahi podcast episode kali ini. Ya selesai. Ya. Ya, bukan penutup. Sobat pendengar, sahabat pendengar. Sahabat pendengar, semoga obrolan ini membuka mata kita bahwa kemerdekaan bukan sekedar upacara atau liburan nasional. Ini adalah warisan yang diperjuangkan dengan darah dan jiwa. Yuk kita bersama